Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya, atau biasa disingkat dengan SPLTV ya. Nah, apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Kita lihat berikut definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan dengan 3 variabel. Oke, kita lihat bentuk umum dari SPLTV ya. Itu ada untuk yang persamaan pertama A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Kemudian persamaan kedua A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Kemudian persamaan yang ketiga A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, perhatikan di sini ada A1, A2, A3. A1, A2, A3 ini adalah koefisien dari variabel X ya. Kemudian di sini ada B1, B2, B3 ini merupakan koefisien dari variabel Y. Kemudian ada C1, C2, C3 ini merupakan koefisien dari variabel Z ya. Kemudian di sini ada tanda sama dengan, kemudian di sini D1, D2, D3 ini merupakan konstanta. Nah, inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ada tanda sama dengan, itu persamaan, kemudian ada 3 variabel yaitu X, Y, Z, kemudian melibatkan lebih dari satu persamaan linear. Ya, maka dia disebut sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau sistem persamaan linear 2 variabel, ada 2 variabelnya yaitu hanya X dan Y. Kemudian persamaannya juga 2 ya. Jadi kalau 3 variabel ada 3 variabelnya yaitu X, Y, Z. Kemudian persamaannya juga ada 3 ya. Nah, sekarang kita ke cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu yang pertama dengan metode eliminasi, kemudian metode substitusi, kemudian metode gabungan atau eliminasi dan substitusi, kemudian yang keempat itu ada determinasi. Oke. Nah, untuk yang pertama ini kita langsung aja ke metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Ya, nanti ada cara eliminasi, kemudian ada cara substitusi. Nah, untuk video selanjutnya baru kita nanti akan bahas tentang determinasi. Oke. Nah, lihat. Nah, kita ke contoh soal ya, contoh dari SPLTV. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut, yaitu 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1400, kemudian X tambah Y tambah 2Z sama dengan 1300, kemudian X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1500. Oke. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya langkah pertama, buat ketiga persamaan tersebut kita namai ya. Kita namai ketiga persamaan tersebut. Persamaan 1, persamaan 2, kemudian persamaan 3. Nah, karena yang kita gunakan ini metode eliminasi dan substitusi atau gabungan, ya, langkah kedua itu kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Ya, kita eliminasi itu artinya menghilangkan ya. Artinya kita hilangkan variabel X dari persamaan 1 dan 2. Oke, kita lihat. Nah,
kalau kita mau mengeliminasi variabel X, maka koefisien dari variabel X untuk persamaan 1 dan 2 ini harus sama, harus kita samakan. Ya, di sini untuk yang persamaan pertama, koefisien dari variabel X-nya itu adalah 2, ya kan? Kemudian di sini untuk persamaan yang kedua, koefisien dari variabel X-nya itu 1. Nah, gimana caranya supaya sama koefisien dari variabel X untuk persamaan 1 dan 2 ini? Maka kita kali dengan 1, kemudian untuk persamaan 2-nya itu kita kali dengan 2. Ya. Nah, berikut jadinya. Nah, yang dikali 1 ini tadi bukan hanya koefisien dari variabel X, tapi seluruh yang ada di persamaan 1 ini. Ya, kita kali dengan 1. 2X kali 1 itu jadi 2X, 2X dikali 2Y. Maaf, 2Y dikali 1 itu sama dengan 2Y. Kemudian Z dikali 1 itu sama dengan Z. 1400 dikali 1 itu sama dengan 1400 ya. Kemudian persamaan yang kedua kita kali dengan 2 ini ya. Ingat tadi yang dikali dengan 2 itu bukan hanya variabel X. Mentang-mentang kita mau menghilangkan variabel X-nya aja yang kita kali dengan 2, tidak ya. Melainkan seluruh yang ada di persamaan 2 tersebut kita kali dengan 2. Lihat, 2 kali X itu hasilnya 2X, Y dikali 2 hasilnya 2Y, 2Z dikali 2 itu hasilnya 4Z, kemudian 1300 kita kali dengan 2 hasilnya 2600. Nah, di sini baru kita eliminasi yang X-nya. Ini di sini positif-positif ya X-nya, makanya kita kurangkan. Ya, 2X dikurang 2X habis ya. Kemudian 2Y dikurang 2Y juga habis, ya kan? Kemudian tinggal Z dikurang 4Z, itu hasilnya min 3Z, ya kan? Kemudian 1400 dikurang 2600 itu hasilnya negatif 1200. Ya, kedua ruas kita bagi dengan negatif 3, itu maka hasilnya jadi 1200 per 3 itu sama dengan 400. Dapatlah Z-nya sama dengan 400. Itu masih nilai Z ya. Nah, kemudian sekarang setelah kita dapat nilai Z, langkah ketiga itu kita eliminasi kembali variabel X dari persamaan 1 dan 3. Jadi tadi di langkah 2 kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, di langkah 3 ini kita juga harus eliminasi variabel X. Jangan nanti di langkah 2 kita eliminasi variabel X, di langkah 3 kita eliminasi variabel Y. Lama ketemunya ya, Nak ya. Oke, nah kita lanjutkan. Eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3. Oke, ini persamaan satunya tadi 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1400. Kemudian di persamaan ketiga itu ada X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1500. Oke, nah kita mau eliminasi variabel X kan di sini. Variabel koefisien variabel X-nya itu 2, kemudian di persamaan 3 koefisien variabel X-nya itu 1 sama dengan. Nah, sekarang kita ke langkah ketiga. Oke, langkah ketiga yaitu eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3. Oke, lihat. Kalau di langkah 2 kita mengeliminasi variabel X, nah, di langkah ketiga ini juga kita eliminasi variabel X ya. Jangan nanti di langkah kedua kita eliminasi variabel X, kemudian di langkah ketiga itu kita eliminasinya variabel Y. Nah, tentu akan
memperlama proses penyelesaiannya ya. Nah, kemudian perhatikan ini jadinya untuk persamaan pertama tadi 2x tambah 2y tambah z sama dengan 1400. Kemudian persamaan ketiga x tambah 3y tambah z sama dengan 1500. Nah, untuk koefisien dari variabel x di persamaan pertama itu 2, kemudian koefisien dari variabel x di persamaan ketiga itu 1. Nah, kita lihat, kita samakan tadi seperti di langkah kedua yang persamaan pertama kita kali 1, kemudian persamaan ketiga kita kali dengan 2 hasilnya. Untuk yang persamaan pertama, 2x tambah 2y tambah z sama dengan 1400. Kemudian yang persamaan ketiga menjadi x kali 2, 2x, 3 kali 2, 6y, z dikali 2 itu jadi 2z, 1500 dikali 2 itu sama dengan 3000. Oke, sekarang kita kurangkan karena di sini sama-sama positif ya, maka di sini kita kurangkan. Jadi 2x kurang 2x habis 2y dikurang 6y jadi negatif 4y ya. Kemudian z dikurang 2z itu jadi negatif z sama dengan 1400 dikurang 3000 itu hasilnya 1600. Oke, negatif 1600 ya. Ini kita buat menjadi persamaan 4 karena kan belum bisa kita dapat hasilnya ya, kita baru bisa langsung dapat hasilnya itu tadi di langkah kedua. Z sama dengan 400 itu karena X dan Y-nya langsung habis ya. Variabel X dan variabel Y-nya langsung habis. Dah, kemudian setelah kita buat ini menjadi persamaan keempat, karena di sini persamaan keempatnya min 4y dikurang Z dan Z tadi kita sudah dapat nilainya, maka kita substitusikan ke persamaan 4 nilai Z-nya ya. Substitusi nilai Z sama dengan 400 ke persamaan 4. Apa maksud dari substitusi? Substitusi itu artinya mengganti ya. Mengganti. Jadi kita ganti nilai Z-nya itu dengan 400 ke persamaan 4. Jadi min 4Y kurang Z sama dengan negatif 1600, ganti Z-nya dengan 400. Jadi min 4Y dikurang 400 sama dengan negatif 1600. Kita tambah kedua ruas dengan 400. Ya, kita tambah kedua ruas dengan 400. Jadi min 4Y sama dengan negatif 1600 tambah 400. Baru kemudian negatif 4Y sama dengan min 1600 tambah 400 itu hasilnya min 1200. Kemudian maka Y-nya sama dengan kita bagi kedua ruas dengan negatif 4 jadinya min 1200 per min 4 itu jadinya Y sama dengan 300. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke langkah. Nah, di langkah yang keempat ini kita substitusi nilai Y sama dengan 300 dan Z sama dengan 400 ke persamaan 1. Tadi kan kita udah dapat ya nilai Y-nya sama dengan 300, Z-nya itu sama dengan 400. Oke. Nah, persamaan pertama tadi apa? 2F tambah 2Y tambah Z sama dengan 1400. Nah, mulai kita substitusi ya, kita ganti nilai Y dan nilai Z-nya. 2X tambah 2 kali Y-nya tadi 300, kemudian tambah Z-nya itu 400 ya, sama dengan 1400. Menghasilkan 2X tambah 2 kali 300 itu 600, tambah 400 sama dengan 1400. Nah, hasilnya 2X tambah 600 tambah 400 itu 1000 sama dengan 1400. Kedua ruas kita kurang dengan 1000 ya, jadinya 2X sama dengan 1400 kurang 1000.
Kemudian jadinya 2X sama dengan 400. 1400 dikurang 1000 itu 400 kan. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka jadinya 400 per 2 itu sama dengan X sama dengan 200. Oke. Jadi dapat kita simpulkan himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut adalah X sama dengan 200, Y sama dengan 300, dan Z sama dengan 400. Oke. Demikianlah video pembelajaran tadi. Nanti